Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Ani. Di sini selain Miss sebagai guru IPA kalian di grade 5, Miss juga akan mengampu IPS 1 tahun ke depan bersama kalian ya. Kita akan bareng-bareng bersama-sama untuk mempelajari materi IPS. Nah, anak-anak, ini Miss baru baca-baca atlas. Ternyata atlas itu adalah kumpulan dari beberapa peta. Ternyata di atlas ini Miss lihat ada peta Indonesia. Ternyata wah, peta di Indonesia itu sangat luas. Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu peta? Nah, peta itu adalah gambaran dari permukaan bumi di sebuah bidang datar yang diperkecil ukurannya. Nah, dari kalian melihat peta, kalian bisa mengamati daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya ada di beberapa pulau. Tidak hanya lihat di petanya Dora ya anak-anak. Nah, sekarang untuk tahu lebih lanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang peta. Oke anak-anak, kita simak secara bersama-sama. Anak-anak, sekarang Miss akan menjelaskan terkait dengan materi IPS. Nah, di kelas 5 ini, anak-anak materi pertama di tema 1 akan mempelajari tentang mengenal letak Indonesia secara geografis. Nah, secara geografis itu apa sih? Jadi, mengenal letak Indonesia secara geografis itu mengenal letak Indonesia yang berada di muka bumi. Untuk mengenal kita berada di muka bumi, kita bisa mengenal melalui peta. Nah, apa itu peta? Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi di sebuah bidang datar dengan ukuran perbandingan yang disebut skala. Jadi, peta itu adalah gambaran wilayah, namun gambarannya diperkecil, mewakili bentuk sebenarnya. Itu disebut dengan peta. Apa fungsi peta? Peta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, untuk melihat ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk permukaan bumi. Yang keempat, mengetahui kondisi alam di bumi. Jadi, dari peta kita bisa mengetahui kondisi alam di bumi. Misal di peta suatu wilayah itu terdapat sungai, terdapat gunung berapi, terdapat danau, dan ada beberapa nanti yang menggambarkan kondisi di bumi tersebut. Selanjutnya, apa itu komponen peta? Komponen peta adalah petunjuk yang digunakan untuk membaca dan mempelajari peta. Nah, komponen-komponen peta itu yang pertama kita akan mengenal judul. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu biasanya terletak di bagian atas tengah di luar garis tepi atau ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besarnya. Nah, ini contoh judul peta. Judul peta itu yang menunjukkan identitas. Ini adalah peta apa sih? Di sini judul peta adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah judul peta. Paham anak-anak? Miss lanjutkan untuk yang kedua, komponen peta itu ada mata angin atau petunjuk arah. Mata angin harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur. Bentuk-bentuk mata angin itu bisa berbentuk seperti ini, ataupun seperti ini. Banyak sekali macam-macamnya. Yang penting ini menunjukkan arah. Komponen yang ketiga adalah skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Jadi, skala itu yang mewakili jarak pada peta
dengan jarak yang sebenarnya. Misal di peta itu dituliskan skala 1:200.000. Artinya jarak 1 meter, jarak 1 cm pada peta itu mewakili 200.000 cm jarak sebenarnya. Jadi nanti dijadikan kilometer bisa 200.000 cm, nanti ada berapa kilometer, berarti jarak 1 cm itu mewakili jarak 200.000 cm pada peta. Untuk komponen yang ketiga, itu ada simbol peta. Simbol peta itu ada beberapa, bisa menyimbolkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kemudian ada yang menyimbolkan gunung, danau, bahkan simbol-simbol kenampakan seperti batas negara, batas provinsi, jalan raya, jalur kereta api, dan banyak lagi. Untuk simbol-simbolnya, nanti anak-anak bisa memahami simbol-simbol ini ya. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu adalah legenda. Legenda adalah kunci untuk membaca peta, karena di legenda itu berisi dari simbol-simbol. Jadi simbol-simbol itu berada di bagian bawah yang disebut dengan legenda. Komponen yang keenam, warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan penampakan atau objek di permukaan bumi, memberikan kualitas atau kuantitas. Nanti ada warna hijau. Warna hijau itu untuk menunjukkan daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Warna hijau muda itu adalah suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Warna kuning itu suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ini biasanya berupa dataran tinggi dan perbukitan. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu peta. Nah, sedikit informasi ya anak-anak. Setelah kita membahas tentang apa itu peta, nanti kita akan lebih detail mempelajari tentang peta Indonesia, daerah-daerah yang ada di Indonesia, dan kebudayaan-budaya yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi yang lebih lanjut.